Yang jelas di mana kita harus menyesuaikan diri. Makanya sampai sekarang pun saya jadi pimpinan itu selalu dekat sama mereka. Saya kepinginnya mahasiswa saya itu bisa semua. Menurut saya kalau mereka belum bisa berarti dia belum belajar. Betul. Keseimbangan bukan sesuatu yang ditemukan, melainkan sesuatu yang diciptakan. Keseimbangan dalam kepemimpinan tercipta saat hati dan logika berjalan bersama. Halo Sobat Ronggo, memulai dengan episode hari ini bersama cerita kita atau cek kita bersama saya Kiki yang akan menemani Sobat Ronggo untuk beberapa menit ke depan. Nah, di cek kita kali ini kita tuh akan membahas bersama-sama seputar pengalaman yang menarik ya dan juga informatif serta bisa memberikan motivasi untuk Sobat Ronggo semua. Pada pembahasan di episode kali ini, kita akan membahas tentang how to walk in the land as a leader bersama bintang tamu yang sudah banyak dikenal terkhusus di lingkungan Uniro juga. Siapakah itu? Mari kita sambut Ibu Dr. Suwarsi, SPI MSI. Halo Bu Asi. Halo Sahabat Ronggo. Halo. Halo Mas Kiki. Bu Asi terkenal dengan namanya yang singkat, padat, dan jelas gitu ya Bu Asi ya. Ya. Baik Bu Asi, mungkin Bu Asi bisa perkenalan secara singkat ke Sobat Ronggo di luaran sana, mulai dari Bu Asi ini siapakah, sekarang lagi kesibukan apa, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Mas Kiki. Yang biasanya jadi teman saya ya Mas Kiki ya. Betul sekali Bu Asi. Iya, ini Mas Kiki, saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya yang tidak banyak dikenal sama masyarakat, khususnya di Uniro, sering memanggilnya adalah Bu Asih. Semuanya orang memanggil saya Bu Asih dengan singkat, padat, dan jelas. Jadi Mas Kiki, selama ini saya di Uniro itu sudah lama sekali Mas Kiki. Mulai berdirinya Uniro insya Allah. Wow, udah Jadi ya. saya di tahun 2007 Uniro mulai dari Akademi Perikanan, kemudian IKIP bergabung menjadi Universitas PGRI Ronggolawe, itu adalah cikal bakalnya Uniro. Jadi di situ saya sebagai mahasiswa. Kebetulan di mahasiswa Uniro itu saya termasuk alumni Mas Kiki. Wow. Jadi alumni di sini setidaknya saya tahu persis bagaimana menjadi mahasiswa sampai di detik hari ini. Siap. Saya masih ada di Fakultas Perikanan Kelautan Mas Kiki. Jelasnya mulai merangkak pertama sampai sekarang itu teman-teman yang ada di Uniro banyak menyapa Bu Asih, siapa toh itu? Nah, kadang mahasiswa itu melihat saya orang yang garang Mas Kiki, tapi yang jelas saya punya prinsip bahwa semua orang itu berhak untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat. Jadi saya punya tujuan bagus bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga untuk sahabat Ronggo yang ada di luar sana. Jadi begitu Mas Kiki. Baik Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke materi Bu, pembahasan lebih lanjut, mungkin saya mau sedikit ngasih apa ya namanya rangsangan dulu gitu ya. Nah, kalau menurut Bu Asi, pemimpin itu selama menjadi pemimpin lebih dominan logika atau hati, atau mungkin harus seimbang antara logika dan juga hati? Kalau selama ini pengalaman saya Mas Kiki, kalau saya hanya membawa hati saya, itu rasanya juga saya tidak pas. Jadi selama ini ya seimbang antara hati, antara naluri, di mana kondisi-kondisi teman-teman mahasiswa apa yang saya hadapi itu ini saya seimbangkan. Walaupun itu dalam kondisi apapun saya berusaha untuk bisa netral. Selama ini seperti itu karena selama ini yang saya rasakan
Mulai dari awal karir saya, itu saya tidak duduk di pimpinan, Mhm. tapi saya pernah mulai jadi mahasiswa, kemudian tim administrasi yang seperti kakak-kakak yang ada di sini. Kakak-kakak di belakang Iya, layar ini Bu ya. kakak-kakak yang ada di sini itu saya pernah loh mengalami seperti kalian semua. Saya pernah yang namanya uh, susah, duka, kemudian senang bersama. Makanya sampai sekarang pun saya jadi pimpinan itu selalu dekat sama mereka-mereka. Gitu Mas Gigi. Berarti memang perjalanan yang cukup panjang itu tidak dimulai langsung dari senang-senangnya aja Bu ya. Iya, Berarti harus seimbang antara logika sama apa tadi? Perasaan gitu iya ya. perasaan. Karena kebanyakan orang kalau yang langsung senangnya aja dia itu nggak bisa melihat ke bawah, betul nggak Bu? Iya. Baik. Nah sekarang Bu, kalau menurut Bu Asih, pemimpin itu harus memiliki karakter yang seperti apa Bu? Yang jelas selama ini saya selalu menanamkan pada mahasiswa itu saya tanamkan, ayolah disiplin. Itu yang karakter pertama. Ayolah bersifat adil untuk semuanya orang. Tidak usah memandang latar belakang dari mana mereka, tetapi saya yakin bahwa mereka semuanya berhak untuk jadi pimpinan. Yang jelas kalau karakter-karakter itu sudah terdidik dari awal, kalau mindset sekarang itu anak-anak muda itu taunya adalah praktis. Mhm. Dia tidak memikirkan nanti keberlanjutan. Tapi kalau menurut saya, kalau jadi pimpinan itu kalau dia sudah adil, dia sudah punya dedikasi tinggi, dia percaya diri, itu saya rasa sudah bisa menguasai keadaan. Yang jelas di mana kita harus menyesuaikan diri. Jadi teman-teman yang ada di Uniro itu tidak menuntut kemungkinan ada yang admin, karyawan dan lain sebagainya. Itu tahu saya itu adalah orang yang fleksibel. Jadi tidak memandang saya itu pimpinan yang sok yes dan lain sebagainya tidak. Jadi selama ini ya biasa saja itu puasa gitu. Iya, iya. Stay true aja Bu ya, stay Iya, cuek gitu kan Bu pokoknya ya. intinya nyaman lah Mas Gigi. Betul betul. Dan itu yang harus dihindari Bu, banyak banget sekarang pemimpin yang nggak adil kayak Iya, gitu kan. Nah berarti Bu Asih ini masih tetap dengan karakternya iya, mulai dari bawah Bu iya, ya. Baik Bu, untuk belajar atau membentuk sebagai karakter pemimpin itu kita dapat mempelajari dari mana aja itu Bu? iya. Kalau saya memang karakter saya itu terdidik dari awal orang bawah Mas Gigi. Mm-mm. Jadi artinya saya belajar itu dari organisasi, kemudian dari berbagai macam. Istilahnya gini, saya awalnya itu bisa berbicara, itu karena saya mengikuti organisasi. Mungkin sahabat Ronggo di luar sana itu belajarlah semaksimal mungkin dengan siapapun, dengan organisasi apapun, yang jelas itu bermanfaat bagi semuanya. Saya yakin bahwa semua manusia itu punya kesempatan, tetapi mereka harus belajar dari situ. Jadi kita bisa percaya diri itu bisa belajar dari organisasi yang saya alami. Terus kemudian saya jadi mahasiswa itu juga masuk dalam pendidikan yang artinya orang-orang itu semi militer sehingga saya menonjolnya adalah disiplin tinggi Mas Kiki. Mm-mm. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya di sekolah saja tapi berbagai organisasi saya ikuti. Jadi seperti itu pengalaman saya. Berarti memang harus ada soft skill juga Bu ya, Iya. bahasa ya. Nah, kemudian Bu, pengalaman mengajar sebagai dosen kan udah lebih kurang 20 tahun. Iya. Nah, adakah pengalaman yang membekas nggak Bu pada saat memberi apa namanya ajaran gitu kepada Iya. mahasiswa? Sebenarnya kalau membekas sih enggak, Iya. Mas. Cuman yang jelas saya nitip sekali pada sahabat Ronggo yang ada di luar sana, kalau jadi siswa ya jadilah siswa. Artinya prosedur harus dijalankan. Kemudian kalau jadi mahasiswa yang membekas itu di hati saya itu adalah saya kepinginnya mahasiswa saya itu bisa semua. Mm-mm. Tetapi dalam kondisi apapun seseorang itu tidak semuanya dia punya kelebihan, tapi semua orang punya kekurangannya masing-masing sehingga
saya itu sadar bahwa, oh iya mereka itu memang diciptakan tidak semuanya punya kelebihan, Betul. dia punya kekurangan ini, sehingga saya menyelami hal itu. Jadi di hati saya tidak ada yang membekas bagi saya, karena memang dia tidak bisa, itu bukan berarti dia benar-benar tidak bisa, tapi dia belum belajar. Akhirnya dia menyampaikan bahwa saya belum bisa. Dengan pengalaman-pengalaman seperti itu, saya sampaikan bahwa ayo kita sama-sama belajar. Jadi selama ini saya keras itu karena ayolah saya memotivasi teman-teman yang belajar. Jadi sahabat Ronggo yang ada di luar sana jangan lupa seringlah kita sharing pada orang-orang yang punya pengalaman karena kita selama hidup kita itu adalah pelajaran bagi kita. Jadi seperti itu Mas Kiki. Betul. Bawaannya riang gembira aja Bu Iya, ya pagi hari gembira aja kalau ini. saya enjoy aja. Saya enggak pernah punya rasa sakit hati sama yang lain karena menurut saya kalau mereka belum bisa berarti dia belum belajar. Betul. Banyak banget pemimpin-pemimpin yang egonya tinggi kita hempaskan aja Bu ya. Nah, kemudian Bu pengalaman Bu Asih sering menemukan nggak kendala yang cukup rumit tapi itu bisa diatasi seperti itu. Kira-kira bisa diceritakan nggak Bu kalau Iya, memang ada? insya Allah saya selama ini menemukan serumit apapun itu pasti ada solusinya. Hmm. Yang jelas kita kan naluri ya, manusia itu diberikan cobaan, ujian, tapi pasti ada solusi itu. Karena apa? Masalah itu kan berangkat dari diri kita sendiri, Betul. Mas. Jadi yang bisa menyelesaikan, saya yakin juga diri kita sendiri. Jadi nggak ada istilah masalah yang tidak ada solusinya itu nggak ada. Jadi nggak terlalu inilah bagi saya itu hal wajar saja. Betul. Berarti kalau masalahnya nggak ada jalan keluar, kita yang keluar jalan-jalan Bu ya. Cocok ya. Saya setuju itu. Setuju Bu ya. Ya, setuju, Baik, setuju. kita harus sepakat, sobat orangku juga Ya, sepakat harus setuju kalau seperti ya, itu. setuju saya. Kemudian Bu, setiap orang kan mempunyai sifat yang berbeda-beda. Nah, tips untuk menyeimbangkan diri supaya tidak kehilangan peran atau karakter sebagai pemimpin itu bagaimana? Kalau saya selama ini Mas Kiki, saya santai aja orangnya. Jadi di saat saya berada di mana, itu saya mengkondisikan. Walaupun nanti itu saya berkumpul sama admin, saya mengkondisikan situasi apa yang saya hadapi. Selama ini seperti Mm-mm. itu. Jadi kalau saya nanti masuk di kalangan kecamatan, kabupaten, bahkan gubernur, itu saya merasa santai aja. Oh ya, saya ada di kedudukan itu. Mm-mm. Tapi kalau nanti saya dalam lingkupnya, sekupnya mahasiswa, saya akan berubah lagi menjadi mahasiswa, Mas. Seolah-olah seperti itu. Jadi tidak ada yang membedakan, oh ini pimpinan saya yang otoriter. Tidak ada yang seperti itu. Jadi di mana saya masuk, itu di situ diterima. Jadi selama ini saya merasakan nyaman saja di situ. Jadi artinya saya nggak merasa bahwa, oh ini bagian admin, saya tidak pernah membedakan itu administrasi, itu dosen, itu mahasiswa, tidak. Tapi kalau saya waktu jam mengajar, ya saya profesional Mm-mm. mengajar. Di saat mahasiswa saya itu yang saya ajar itu jauh umurnya lebih tua daripada saya, ya saya berlaku untuk profesional saya mengajar. Setelah itu di luar sana menjadi kolega saya berpikir bahwa mereka jadi kepala dinas dan lain sebagainya. Saya hormati, saya hargai mereka. Jadi saya nyaman saja di situ, kayak gitu Baik. Mas Kiki. Jadi harus sesuai dengan peran Bu ya. Iya, harus sesuai dengan Karena peran kan itu. banyak banget Bu pemimpin sekarang yang ketika dia di luar sana ya dia masih merasa dia dirinya seorang pemimpin yang harus dihargai gitu. Saya juga lebih suka dan lebih setuju ketika kita walaupun memiliki peran penting di suatu instansi tapi ketika di luar kita bisa membaur dengan orang lain Iya, gitu ya. saya punya karakter ya seperti itu, Mas. Jadi kalau disuruh serius itu, ya saya bisa serius di saat apa gitu. Iya, betul. Jadi saya orangnya santai saja. Baik Ibu, saya yakin pengalaman Bu Asi juga banyak nih dari mahasiswa, mungkin pernah ikut organisasi juga tadi katanya, pernah jadi dosen, kaprodi hingga saat ini sebagai dekan dari Pakanlut. Mungkin bisa diceritakan nggak Bu suka dukanya seperti apa sebagai seorang pemimpin itu selama menjabat?
Baik Mas Gigi. Sebenarnya itu ceritanya itu bisa diadopsi oleh teman-teman Ronggo di luar sana. Yang jelas saya itu berangkat karir saya dari awalnya itu saya sebagai mahasiswa. Saya mahasiswa tingkat akhir itu saya sudah belajar menjadi asisten dosen, Mas. Mm-mm. Sehingga walaupun sebenarnya itu hati nurani saya itu nggak kepingin menjadi seorang pendidik, jadi guru, jadi dosen itu nggak bercita-cita itu. Tapi karena kebiasaan saya di kampus, saya jadi asisten dosen itu saya lakukan dulu untuk belajar. Kemudian setelah saya lulus S1 itu ternyata ada tawaran untuk jadi dosen. Kebetulan waktu dulu jadi dosen itu tanpa ijazah S2, S1 Mhm. bisa. Sehingga saya diangkat dosen itu berawal dari karir saya S1 Mas Gigi. Jadi setelah S1 itu saya jadi dosen, yang saya ajar itu malah orang-orang yang lebih tua daripada saya. Jadi saya itu merasa, loh kok saya di kelas ini apa enggak saya salah? Iya. Tapi dengan percaya diri, saya akhirnya bisa mengelabui semuanya itu, saya belajar. Terus kemudian ada Uniro itu membuka kelas PGSD yang begitu banyak mahasiswanya sehingga saya meningkat ikut pendidikan S2. Kemudian setelah S2 itu saya berpikir bahwa kalau saya sudah terjun di dunia pendidikan, setidaknya saya harus bisa meningkatkan karir lagi. Jadi akhirnya saya uh, ikut tes S3 itu saya tidak berharap, tapi karena Allah berkehendak lain ya, Iya. akhirnya saya bisa mengikuti pendidikan S3 sampai detik itu kemudian awal karirnya saya menjabat, itu saya pertama sudah diangkat jadi sekretaris fakultas, Mas. Jadi Oh. awalnya saya jadi sekretaris fakultas, semua arsip dan lain sebagainya saya sudah mengetahui ya karena awal itu saya jadi admin. Admin itu kan mengarsip semua kegiatan yang ada di kampus. Sehingga kalau saya diangkat jadi sekretaris fakultas, itu saya rasanya juga tidak berat. Karena pekerjaan itu sudah saya lakukan Iya, setiap sudah hari. dialami ya, Bu ya. Sudah saya alami setiap hari. Jadi saya pede saja. Kemudian meningkat lagi, saya diangkat sebagai kaprodi ilmu kelautan. Ya saya enjoy aja. Itu kerjaan-kerjaan yang setiap hari saya kerjakan, sehingga insya Allah saya mampu. Kemudian eh, sampai detik ini saya menjadi dekan, itu karena teman-teman percaya bahwa saya bisa membawa Fakultas Perikanan Kelautan lebih maju lagi. Mohon doanya sahabat Ronggo yang ada di sana untuk Fakultas Perikanan Kelautan, kepemimpinan saya mudah-mudahan lebih Amin. jaya lagi Mas Kiki. Amin, Iya. amin. Dan selama ini di luar sana saya juga membantu teman-teman di organisasi yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Begitu Mas Kiki, terima kasih. Jadi cukup kompleks ya, Bu ya. Iya. Mulai dari pengalaman menjadi admin hingga bisa terbawa ke sebagai apa? Profesi gitu ya. Iya. Nah, kemudian sebelum kita akhiri podcast pada Iya. kegiatan hari ini, mungkin Bu Asi bisa memberikan motivasi kepada Sobat Ronggo di luar sana gimana sih supaya terbangun jiwa kepemimpinannya untuk masa depan gitu. Oke Mas Kiki, saya akan memberikan motivasi kepada sahabat Ronggo yang ada di luar sana. Yang jelas kita hidup itu harus bermanfaat. Hari ini kalau belum bermanfaat, ayolah kita mencari mana yang harus bermanfaat bagi semuanya. Jadi sahabat Ronggo untuk bisa berkarir, untuk bisa menjadi pimpinan yang baik, kita berangkat dari diri kita sendiri. Yang jelas kita harus disiplin, kita harus adil, kita harus bisa menyesuaikan diri. Buatlah senyaman mungkin siapa yang dipimpin. Itu Mas Oke, Kiki. baik. Nah, itu dia motivasi dari Bu Asi ya, Bu. Kata-kata hari ini gitu kan. Ya, hari ini harus bermanfaat. Itu Harusnya Mas harus Kiki. bermanfaat. Jangan mau dia apa, Bu? Oke, baik Sobat Ronggo. Jadi itu tadi sekilas kegiatan kita hari ini ngobrol dengan Bu Asi tentang kepemimpinan. Nah, mungkin next kita bakal bahas
seputar informasi yang lain dan juga pastinya menambah wawasan Sobat Ronggo di luar sana. Dan semoga episode hari ini dapat menginspirasi serta memotivasi Sobat Ronggo untuk selalu mengambil dari segi positifnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih Bu Asi.